السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa hadir di majlisul ilm. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, bulan ini adalah bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah termasuk salah satu Al-Ashhurul Hurum. Apa arti Al-Ashhurul Hurum? Al-Ashhurul Hurum artinya adalah bulan-bulan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Artinya adalah sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah ada 12 bulan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi wahlekan laik Allah Subhanahu wa taala bagina setahun ini jadi 12 bulan. Allah simbagi ya sejak kapan ini? Yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Pirana pihak yang langit bumi ini tidak ada orang yang tahu kapan Allah menciptakannya. Namun sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah membagi satu tahun menjadi 12 bulan. Lalu Allah menjelaskan, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang haram. 4 bulan haram maksudnya adalah 4 bulan mulia. Apa 4 bulan ini? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Ingat tidak simpat ini? Si pertama apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram,
kemudian Rajab. Nangka itu ini le bulan Rajab itu ini. Ya. Lalu Allah menjelaskan, "Dzalikad dinul qayyim." Yang demikian itu adalah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan. Apa maksudnya ini? Ndak pada gawe dosa le 4 bulan ini. Dosa sepanjang tahun ini tidak boleh. Lagu le 4 bulan ini ditegaskan bahwa ndak pada gawe dosa. Balakna ita gawe dosa berarti ia merintah ita adik kepada gawe apa? Pahala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala balakna itu, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan ini. Ndak pada gawe dosa di 4 bulan ini. Ya. Ita terbalak gawe dosa berarti ita terperintah gawe pahala, gawe pegawaian-pegawaian si bagus. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, di antara pekerjaan-pekerjaan yang bagus ini adalah menuntut ilmu. Bahkan menuntut ilmu ini termasuk adalah amalan-amalan si paling bagus. Karena tidak mungkin kita akan tahu agama ini apabila kita tidak menuntut ilmu. Nah, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ini nuntut ilmu tujuannya adalah supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa kita dekat kepada Allah apabila kita tidak menuntut ilmu. Angkat pada rajin-rajin nuntut ilmu. Ya, adik selekin terapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dekat kepada Allah, maka bahagia hidup di dunia dan akhirat. Selamat itu dunia akhirat. Apabila kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan selapu ta pada mele selamat. Ndek narak manusia si mele celaka ino ndek narak. Selapu ta pada mele selamat. Nah, salah satu cara adik tetap ngumbe carana adik terbawa selamat adalah tuntut ilmu. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, di kajian yang sudah lewat kita menjelaskan amalan yang memberatkan timbangan manusia, timbangan pahala terjemah tono le jelo kiamat adalah qiyamul lail, salat malam. Ya, ini salah satu amalan yang memberatkan timbangan pahala terjemah tono le jelo kiamat. Kemudian kita menjelaskan amalan-amalan si pada pahalana kanca qiyamul lail. Ya, apa di antaranya yang sudah kita sampaikan kemarin, yaitu membantu para aramil, membantu orang-orang yang janda. Kemudian al-muhafadzatu ala adabil jum'ah, menjaga adab-adab pada hari Jumat. Ingat deke adab-adab hari Jumat ini? Ingat tidak ke? Adab-adab lejelo Jumat ini, etika lejelo Jumat. Pertama apa? Mandi. Kedua, mandi. Kemudian si kedua memandikan. Apa maksudnya memandikan ini? Berjima kan senina atas sehingga milu yang mandi. Kemudian yang ketiga, bakara, awal datang. Wabtakara, apa arti ibtakara? Mendekat kepada imam, mendengar khutbah.
wa masya wa lam yarkab, berjalan kaki, wa dana minal imam, mendekat kepada imam, fastama'a wa lam yalghu, mendengarkan imam dengan baik, tidak kira tidur pas khatib ini khutbah. Ya, apabila arak si tidur ketika khatib ini khutbah, maka dengan ini pada marangkun apa? Pada marangkun apa? Keledai. Ya, nasallallahu salamah wal afiyah. Kemudian inosi terakhir sampai anta tipaida tentang amalan-amalan yang sama pahalanya seperti solat malam. Kita lanjutkan sekarang amalan yang ke-9 yang sama pahalanya seperti solat malam. Apa itu? Ribatu yaumin wa laylatin fi sabilillah. Ribatu yaumin wa laylatin fi sabilillah. Berjaga-jaga sehari semalam di jalan Allah. Ya, ini amalan yang ke-9 yang sama pahalanya seperti solat malam. Berjaga-jaga, ya, sehari semalam di jalan Allah. Apa maksudnya ini bapak-bapak dan ibu-ibu rahmatullah? Maksudnya adalah berjaga-jaga di perbatasan, ya, perbatasan antara negara kaum muslimin dan negara orang lain. Dengan si jaga-jaga ini pahalanya luar biasa belikna, ya, karena dia berjaga-jaga itu tindo itu, ya, dia menjaga-jaga supaya musuh jangan masuk, perampok jangan masuk ke desa kita. Dia berjaga-jaga, ya, yang jaga itu adik itu tenang, adik itu pada aman. Maka manusia si mara ini pahalanya luar biasa belik pahalanya. Ini berdasarkan hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ribatu yaumin wa laylatin, menjaga sehari semalam di jalan Allah. Ya, maksudnya adalah perbatasan antara negara Indonesia dan negara yang lainnya misalnya. Ya, ini bahayanya luar biasa. Ya, karena dengan si jaga-jaga ini bisa saja ditembak oleh musuh, sehingga musuh-musuh ini masuk ke negeri kita, kemudian mereka melakukan kejahatan-kejahatan di negeri kita. Jadi orang yang berjaga-jaga di jalan Allah ini bahayanya luar biasa, sehingga karena pegawaian ini ya berat, ya bahaya, Allah subhanahu wa ta'ala sadikna ya pahala luar biasa belikna. Apa pahalanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Sekalamnya berjaga, maka lebih bagus daripada puasa sebulan dan qiyamul lail sebulan. Subhanallah, sekelam doang ini, satu malam dia berjaga, pahalanya sama seperti puasa qiyamul lail satu bulan. Ya, kan luar biasa pahalanya ini. Bukan hanya itu, wa in mata, seandainya mati ya ketika berjaga ini, ya, mati ditembak oleh musuh,
jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu. Timak nuah mati tetap nemau pahala berjaga-jaga di jalan Allah. Timak nuah mati itu, subhanallah, ya. Wa ajra alaihi rizquh. Tidak sampai di sana, Allah subhanahu wa ta'ala juga tetap memberinya rezekinya, rezeki kepadanya dan kepada anak-anaknya, ya. Wa aminal fattan. Kemudian dia aman dari fitnah kubur. Apa fitnah kubur ini? Fitnah kubur ini adalah pertanyaan merabbuka, madinuka, man nabiyuka. Ini pertanyaan kubur. Jadi subhanallah, ya, lihat bagaimana besar pahalanya ini. Pertama, pahalanya itu pada merangkul dengan puasa dan qiyamul lail selama 1 bulan, padahal ini sekelam. Lalu bagaimana kalau dia berjaga-jaga selama 1 bulan atau berjaga-jaga selama 1 tahun? Ini pahalanya si pertama. Kedua, apabila dia mati tembaknya si musuh misalnya, tetap nemu pahala, meskipun oleh kuburan tetap nemu pahala. Ketiga, rezekinya tetap mengalir, rezeki untuknya dan untuk keluarganya tetap mengalir. Kemudian yang keempat, aminal fattan, aman dari fitnah kubur, ndek nolak teketahuan, ya. Subhanallah, ini pahala yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmatullah, Nabi SAW dalam hadis yang lain mengatakan, ainani la tamassuhuman nar. Ada 2 mata yang tidak disentuh oleh api neraka, ya, tidak disentuh oleh api neraka. Berarti yang ngombe no ndek negin taman neraka, ya. 2 mata tidak disentuh oleh api neraka. Mata si ngombe ini, ya, Nabi mengatakan, ainun bakat min khasyatillah. Si pertama adalah mata yang nangis karena takut kepada Allah. Perhatikan bapak-bapak, takut kepada Allah, ya, nangis karena takut kepada Allah. Luwek batur-batur ta apabila nak solat, kemudian imam ini bagus suaranya, solat tarawih misalnya, nangis ya luar biasa, ya, lagu ia nangis karena suaranya bagus. Apakah termasuk dalam hadis ini? Tidak termasuk, ya. Ini dia nangis karena suara. Lagu si sebutnya si Nabi inta, ia nangis karena takut kepada Allah. Faham ini? Nah, tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengan ini ndek negin nangis kecuali apabila mengerti apa si bacana ini. Ya, cobakah kita imam-imam Masjidil Haram misalnya, Al-Imam As-Sudaisi, ya, apabila menjadi imam luar biasa tangisan, atau sholat tarawih di bulan Ramadan nangis, ya. Kenapa? Karena yang ngerti, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sholat, ya, sholat malam, nangis si Nabi sampai jenggot-jenggotnya selaputnya buat basah, masih tetap nangis sampai ujung-ujung jubahnya basah, masih tetap nangis sampai tempatnya berdiri basah, ya. Yang ngombe karena saking takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, jadi
orang yang takut yang seperti ini yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Jelas kira-kira? Jadi si pertama ini adalah ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Mau menangis karena suaranya ya bagus imam ini, apakah termasuk tidak dalam hadis ini? Tidak termasuk. Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, dan mata yang tidak tidur karena berjaga-jaga di jalan Allah. Ya, berjaga-jaga di jalan Allah, perbatasan ini maksudnya. Ya, ini dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Artinya, la tahsabanna, jangan engkau mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah dia mati. Dia mati itu awaknya doang yang mati. Ya, mungkin ya perang semeton-semeton terus si perang tuh di Gaza, ya, atau perang di Suria, atau perang di Irak, mati ya. Allah mengatakan la tahsabanna, jangan kamu kira dia mati. Ya, Allah menjelaskan bal ahya'un, akan tetapi mereka itu dia hidup. Hidup di mana? Inda rabbihim, di sisi Allah, hidup dalam surga. Yurzaqun, mendapatkan rezeki mereka. Timak nuah mati, jasadnya mati, namun dia hidup di surga. Lagu tentunya bapak-bapak, ini adalah orang yang berjihad di jalan Allah semata-mata ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jelas kira-kira insyaallah. Baik. Kemudian amalan yang kesembilan, ini si kesiwa ini mungkin di narak perang ini. Sang dek dua berjaga di perbatasan tuh. Ya, lagu si ke-10 ini pasti selaput tak mampu gawe ya. Si buru ini sekati tenggawe ya. Dek dua berjaga-jaga tuh di perbatasan. Tapi yang ke-10 ini apabila dek de gawe ya rugi dah. Apa yang ke-10 ini? Antanwiya qiyamul lail, antanwiya qiyamal lail qabla an-naum. Dan niatan bahwa ida ginda turas tengah kelam untuk melaksanakan solat malam, sekedar niatannya doang. Ya, berniat untuk bangun di tengah malam melaksanakan solat malam, mau ide pahala. Ya, pahala apa mau dah? Pahala melaksanakan solat malam. Ya, apa dalilnya? Ya, masa berat ini bapak-bapak? Sekedar dah berniat. Lagu perhatikan bapak-bapak, niat ini harus ida niatan dalam keadaan serius. Ya, ndak ada sekedar raparana asal-asalan dah berniat. Ya, munda tentu berniat de setel jam dah. Ya, kemudian dia pesan senina ada duduk aku jam 3 atau jam 4. Ya, ini tanda ide serius. Ya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, man ata firasyahu, siapa-siapa yang naik keranjangnya. Naik keranjang maksudnya gina tinduk. Ya, yanwi an yaquma yusalli minal lail, dia sudah berniat
dia akan bangun melaksanakan sholat malam, sekedar berniat doang ini ya. Lagu ia tetu berniat lekan dalam hati ini. Apa niat ini? Niat ini adalah azmul qalbi ala fi'li syai', keinginan hati untuk mengerjakan sesuatu ya. Jadi mun arak niat dah dalam hati dah, pasti dia setel jam dah, saya bangun jam 3, atau ada pesan seninak dah duduk aku jam 3, atau batur dah teleponnya ya, nanti jam 3 tolong telepon saya jam 3 supaya saya bangun sholat malam. Ini tanda bahwa ida tetu niada ginda sholat malam. Jelas ini. Nah, lalu apa kata Rasulullah? Yanwi an yaquma yusalli minal lail, dia berniat untuk melaksanakan sholat malam. Faghalabathu ainahu hatta asbaha, kelolosannya sampai subuh, dia nolak turas sampai subuh, dia ketiduran, tapi dia sudah berniat ya. Apa kata Rasulullah? Kutiba lahu ma nawa, dapat dia pahala sesuai dengan niatnya ini ya. Biasanya ida solat malam pira rakaat? 5 rakaat. Mau ida pahala solat malam 5 rakaat. Mun biasanya 7 rakaat, mau ida pahala solat malam 7 rakaat. Padahal ida apa? Tindo dia dolang gawe ya. Lagu karena niat da si tetu melenda turas tengah kelam kemudian solat malam, Allah subhanahu wa ta'ala sadikna ida pahala solat malam meskipun ida kelolosan ya, tapi harus sudah qada ya. Faham ide ini? Faham apa belum? Ini tanda bahwa ide ini tetu melenda mau pahala. Perhatikan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa kana naumuhu sadaqatun alaihi min rabbih." Ide si kelolo akun dan si kelolosan ini sedekah dari Allah. Allah yang bersedekah li ida sehingga kelolosan ida tindu ini. Ya, tapi harus diqadha ya. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu salatun sallaha minal lail, barang siapa yang punya kebiasaan solat malam, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan sekali tidak solat malam ya, walaupun ini hanya sekedar 1 rakaat, walaupun ida musafir ya, jangan tidak solat malam, karena solat malam ini adalah syaraful mukmin, kemuliaan seorang beriman ini adalah solat malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kanat lahu salatun sallaha minal lail, barang siapa yang punya kebiasaan melaksanakan solat malam, apakah 3 rakaat ataukah 5 rakaat ataukah 7 rakaat ya, fanama anha, kelolosan ya, tinduk ya, ya lelah lalu begawean ruana sehingga ketiduran, kelolosan ya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana dzalika sadaqatun tasaddaqahu Allahu alaihi, ini adalah sedekah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidur sampai pagi ini adalah apa? Sedekah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lagu timak nangono di pagi hari harus diqadha ya. Lagu qadha ini genap bukan ganjil. Misalnya biasanya ida salat 3 rakaat, munda qadha ya harus berapa? 4 rakaat.
mun biasana 5, mun da qada ya menjadi 6. Ya, mun biasa Anda adalah 11, qada menjadi 12. Jelas kira-kira insyaallah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lalu kata Syekh di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man nama an hizbihi aw syai'in minhu, barang siapa yang ketiduran kelolosannya, ya, sehingga tidak melaksanakan amalan-amalannya. Mungkin biasanya tengah kelam ia baca Quran, ya, atau dia sholat malam namun dia kelolosan. Kata Nabi, faqara'ahu fima baina salatil fajri wa salatil dhuhri kutiba ka'annama qara'ahu minal lail. Apabila seseorang mempunyai amalan-amalan yang biasa ia melakukannya di tengah malam, lagu kelolosannya, maka hendaklah dia qada antara sholat subuh sampai sholat duhur. Ini waktu nda qada amalan-amalan sindik de sempat gawe ya lek tengah kelam minu. Jelas ini, ya. Jadi timak ini adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala, lagu tetap de qada ya. Ini tanda bahwa ide ini tetu-tetu melenda mau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas insyaallah. Baik. Kata Syekh di sini, ara'aita ahammiyatan niyyah wa annaha tajri majral amal. Ya. Lihatlah bagaimana pentingnya berniat ini. Dan bahwasanya niat ini sama seperti beramal meskipun dia tidak beramal. Kendenganinya ya berniat doang. Ndik neman beramal. Kelolosannya lagu tetap dia terhitung dia sudah beramal. Ya. Lidzalik nudriku khuturata man yanamu wa huwa la yanwi ada salatil fajr fi waqtiha. Oleh karena itu kita dapat menyadari betapa besarnya bahaya orang-orang yang tidur namun tidak ada niatnya untuk melaksanakan sholat subuh pada waktunya. Nah, ingat ini bapak-bapak, ide mungkin lelah lalu ide begawean, ya, lelah lalu ide begawean sehingga langsung tindo ide ndek narak niada akan bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Apa buktinya? Kata Syekh, wa innama tarahu yadbitu al-munabbih ala waqtil amali awil madrasah. Sengaja nesetel jam ini jam 7. Subuh habisnya jam berapa? Hah? Waktu subuh terbit matahari jam berapa? Jam berapa? Jam 4.50. Setelnya jamnya jam 6. Ya, atau jam 7. Tujuannya supaya dia puas tidur. Ngerti dah? Ya, ngerti insyaallah? Ya, jadi sengaja setel jam ini bukan jam subuh, tapi jam 7 jam 6 wah buih subuh ini. Kata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, apabila dia sengaja menyetel jam itu sampai akhir waktunya atau sampai habis waktunya, maka dia sengaja meninggalkan solat. Sengaja meninggalkan solat ini dia kafir. Na'udzubillah. Ya.
Kemudian fahadha insanun musirrun ala irtikabi kabiratin minal kabair. Maka orang yang seperti ini dia sengaja melakukan dosa-dosa besar. Ya, meninggalkan salat ini merupakan dosa yang paling besar, bapak-bapak dan ibu-ibu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah. Pemisah antara kami dan mereka ini maksudnya dengan kafir. Pembeda antara muslim dan kafir ini adalah salat. Apabila anda nak salat, kafir jadinya. Karena pembeda itu tidak ada. Faham itu? Ya, pembeda itu tidak ada, maka kafirlah dia. Maka ini artinya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmat Allah, perhatikan masalah salat ini. Ida si jadi semama ini telepon senina ada ini, wahai dah salat apa belum? Anak jari dia teleponnya, sudah kamu salat? Di mana kamu salat? Ketuannya. Karena itu jadi ini tanggung jawab jemaah turun di akhirat. Itu si jadi semama, itu si jadi ama ini, kita akan bertanggung jawab tentang ibadah anak jarin ta, ibadah senina ta. Kita akan ditanya oleh Allah. Ya, jadi masalah ini bukan masalah yang enteng, masalah ini masalah berat. Ya, seandainya Allah ini ndik nak ketuan itu kecuali tentang diri itu doang, tentang pegawaian itu doang, maka ini sudah merupakan pertanyaan yang sangat-sangat berat. Lalu bagaimana kalau Allah menanyakan kita tentang pegawaian senina ta, pegawaian anak ta, ketuana itu si Allah. Ya, seandainya ketuana itu kan kita ada senina, ada tahu ada senina, ada ya telat salat subuh kan dah teduh. Ya, tahu ada senina, ada ya girang telat salat dohor kan dan dek telefon ya, kan dan dek peringatin ya. Ya, anak dah tahu ada girang malas salat subuh kan dek dia duduk ya. Ya, saya tanggung jawab ini. Ita sejadi sama makna, ita rajin ngaji, bebe tak narap pengajian ini hadir doang ita. Lagu senina ta malas beribadah, anak jarin ta malas dia beribadah, kemudian tidak pernah kita peringatin. Ini nyala terjemah ini, ya. Jadi fahadal insan musirrun ala irtikabi kabiratin minal kabair. Maka orang yang sengaja menyetel jamnya, alarmnya sampai jam 7 atau jam 6, wah buik waktu subuh, maka ini orang telah melakukan dosa besar ini. Ya, falau mata 'alaiha, seandainya dia mati dalam keadaan si marah ini, belum dia bertobat, saat khatimatuhu iyadan billah, maka orang ini dia mati dalam su'ul khatimah. Matinya dalam su'ul khatimah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila manusia ini mati dalam keadaan su'ul khatimah, kira-kira arak ke manfaat doa ente ini selapuna undangna itu solat janazah selompok ini undangna solat janazah, arak ke manfaatna, arak ke gunana. Amun dengan ini mati dalam keadaan su'ul khatimah, dia memilih solat misalnya, tidak ada gunanya kita mengatakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu. Dia narak gunana ini apabila dia mati dalam su'ul khatimah. Faham ide ini? Ya, jadi perhatian ya bagus-bagus masalah solat ini. Ya. Kemudian kata Syekh, falau mata 'alaiha saat khatimatuhu iyadan billah, munna mati dalam keadaan su'ul khatimah. Amma man nawa qiyamal fajr, adapun
orang yang sudah berniat untuk melaksanakan sholat subuh, ya, atau melaksanakan sholat malam, wa badala dzalika asbab dzalika thumma lam yaqum fala lauma alaihi, ya, sudah dia berusaha lagu kelolosan dia, maka tidak ada masalah bagi dia, tidak ada dosa bagi dia karena yang dia sengaja, ya. Arak dengan nina ngelapor ya tipe Nabi enta, ya Rasulullah, ini semamaku ini mun ku puasa sunnah balakna aku, kalau saya sholat dipukul, suami saya selalu telat sholat subuh, ya. Ketika dengan nina ini yang ngelapor, ya arak tono sama makna tangkorna sama makna si Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya fulan, ini istrimu melapor, kalau istrimu sholat kamu pukul dia. Kenapa kamu pukul istrimu? Apa katanya? Ya Rasulullah, saya ini petani korma. Petani korma ini luar biasa lelahnya, ya. Saya pulang lapar, dia sholat ayatnya panjang-panjang, belu ayatnya. Wah balakku yang dakna belo-belo ayatnya, lagu dia milih, sehingga pantoknya ya. Ya, kira-kira saya si salah ini, si semamakna atau si nina ini si salah ini? Si nina, Nabi mengatakan tidak boleh engkau salat panjang-panjang, cukup wasyamsi wadhuhaha dan walaili idza yaghsha. Ini wah belo wah ini, ya, suamimu lapar. Kemudian kenapa kamu pukul istrimu kalau dia puasa? Ya Rasulullah, saya ini masih muda, meletengene ya puasa. Ya, Nabi mengatakan tidak boleh kamu puasa sunnah, maksudnya tidak boleh kamu puasa sunnah kalau tidak diizinkan oleh suamimu. Ini perhatikan ibu-ibu, ya, puasa sunnah ini harus nara izin lekan semama ada melihat nengenung ini di siang hari, ya. Ini puasa sunnah, melayani suami ini adalah wajib. Kemudian yang ketiga, ketuanan si Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kamu selalu telat salat subuh? Ya Rasulullah, karena saya lelah, petani korma lelah, sehingga kelolosan terus salat subuh. Nabi dia nasilik ya, Nabi mengatakan kalau kamu bangun langsung sholat, ya. Jadi apabila dia sudah berusaha untuk bangun tepat waktu namun ternyata kelolosan, maka tidak ada celaan bagi dia karena dia tidak sengaja. Jelas insyaallah. Kemudian amalan yang ke-11 yang sama nilainya dengan sholat malam, pada nilainya, pada derajatnya kan sholat malam. Apa itu? Nah, dari si kesiwa ini berjaga-jaga di perbatasan, sang denara ini berjaga-jaga di perbatasan. Lagu si ke-10 ini dia berniat ketika degin tindo, berniat akan sholat apa malam atau sholat subuh. Si ke-11 ini yang terakhir, ke-11 ini selapuk dia dah mampu ini apa? An tu'allima ghairakal a'mal allati thawabuha ka qiyamul lail, mengajarkan orang lain. Berarti ia nyuruh ide apa ini? Ia nyuruh ide pada berdakwah. Wah, kita berdakwah ini, berdakwah le keluarga anda, le bale anda, berdakwah le senina ada, le anak jari anda, harus dah berdakwah. Coba bapak-bapak nengke Ramadan karing semendak ini, kita puasa Ramadan kemudian kita mengeluarkan zakat. Kanggo kita dia nyugulang zakat ini, kanggo ini dia ada kanggo.
ilmu ini dah ya arak zakatna. Apa zakatna ilmu ini? De sampeang ya. De sampeang ya tiba sini nak ada anak jarinda, semetonda, keluarga anda sok duah nyampaikan. Na terima ya, ndek na terima ya, ini urusannya kan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ndek na nyugulang zakat, ino dosa besar. Ndek da sampai yang ilmu dosa besar. Ke ngumbe kira-kira sanggup menyampaikan atau tidak ini? Harus disampaikan ya. Karena mun ndek da sampai yang dosa besar ide ini. Sok da sampai tiba senina dah. Ke tokol saya ajarkan. Ya. Sampai yang apa sih mau dalam pengajian ini? Pengajian malam Rebu, pengajian Jolo Jumat, pengajian sineka, pengajian si mau dene udah sampai yang le ya. Faham ide ini? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man da'a ila huda." Barang siapa waktu saya ini? Waktu azan. Azan dulu apa nyampaikan hadis dulu? Azan dulu? Ya, satu hadis saja kita sampaikan. Man da'a ila huda. Siapa-siapa yang mengajak kepada kebaikan. Kebaikan paling baik ini adalah tauhid. Kejelekan paling jelek ini syirik. Ya, sunnah lawan bid'ah. Amal saleh lawannya adalah maksiat. Kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Mau ide pahala mara angkun pahalan dengan singgawe ilmu si sampai yang dainum. Misalnya ajar da anak jarinda, kita ada anak jarinda ketika ada takbiratul ihram, Allahu akbar. Ya salah atau kena ini? Ya salah. Ajar da ya Allahu akbar sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Allahu akbar. Seandainya anak dah ini mengamalkan apa yang kita ajarkan itu sampai temati tetap nengelek pahala ini no. Ya, batur dah tu nilai bangkat ajar dah ya, tetangga anda ajar dah ya. Ya, mungkin sedekap ni atas selalu Allahu akbar. Oh tidak salah ini di atas dada. Nah, ini diamalkan tima tuah mati tetap pahalanya ngelek ya. Jelas? Kemudian kata Rasulullah SAW, la yanqusu min ujurihim syai'an, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang kita ajarkan. Wa man da'a ila dalalah, dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu, maka dia mendapatkan dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa orang yang mengikutinya sama sekali. Ini yang kita bisa sampaikan, semoga ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.